Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Ini adalah rangkuman materi dan latihan soal persiapan ulangan harian untuk bab 1, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar khusus kelas 9. Jadi sebelum kita membahas latihan-latihan soalnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu rangkuman materi apa saja sih yang ada di bab 1 ini. Jadi yang pertama adalah bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Untuk A, B adalah bilangan bulat dan juga B-nya bukan merupakan bilangan 0. Kemudian bilangan berpangkat A berpangkat N itu adalah perkalian berulang A sebanyak N kali dan juga dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ada A berpangkat N, artinya adalah perkalian berulang A sebanyak N kali seperti yang tertulis di sini. Dengan A adalah bilangan pokok dan juga N adalah pangkat atau eksponennya. Nah, selanjutnya di nomor 3 adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi untuk A adalah bilangan real, maka M serta N adalah bilangan bola positif dan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah A berpangkat M jika dikalikan dengan A berpangkat N. Jadi basisnya sama ya di sini, maka akan menghasilkan A berpangkat M tambah N. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya ada sebuah bilangan dengan basis yang sama, misalkan A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N, maka hasilnya kita bisa membentuk menjadi A berpangkat M dikurang dengan N. Lanjutnya, kalau misalnya ada sebuah bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka itu akan memiliki sifat sebagai berikut. Jadi A berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu artinya sama dengan A berpangkat M dikalikan dengan N. Jadi di bagian D ini adalah sifat perkalian bilangan yang kemudian dipangkatkan. Artinya bisa kita uraikan menjadi sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ada A kali B yang dipangkatkan dengan N, maka hasilnya adalah A berpangkat N dikali B berpangkat N. Lanjut, untuk ini sifat pembagian dari perpangkatan itu misalkan ada A per B yang dipangkatkan dengan N, itu sama artinya dengan A berpangkat N dibagi dengan B berpangkat N, dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, ini adalah sifat suatu bilangan berpangkat 0. Jadi, bilangan apapun kecuali 0, jika dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya selalu bernilai 1. Jadi, syaratnya itu ingat ya, adalah A-nya adalah elemen bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, yang berikutnya di sini ada sifat bilangan yang berpangkat bilangan negatif. Jadi, kalau misalnya ada sebuah bilangan real A berpangkat negatif N, maka itu sama artinya dengan 1 per A berpangkat N. Jadi syaratnya masih sama, yaitu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke poin yang keempat. Di poin keempat ini kita akan membahas mengenai bentuk umum dari suatu bentuk akar. Jadi kalau misalnya bilangan bentuk akar itu dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Jadi cara membacanya adalah akar pangkat N dari A. Dengan A adalah radikan atau bilangan yang berada di dalam akar. Kemudian N adalah indeks atau pangkat dari akarnya. Sedangkan yang ini adalah lambang dari bentuk akar itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke poin yang kelima. Di poin kelima ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari bilangan bentuk akar. Jadi kalau misalnya ada A dan B merupakan bilangan bulat, maka berlaku 3 sifat berikut ini. Jadi di poin pertama ini, di poin A ini adalah sifat dari perkalian dari bentuk akar. Jadi kalau misalnya ada ini akar pangkat N dari A yang dikalikan dengan akar pangkat N dari B, maka hasilnya adalah akar pangkat N dari A dikalikan dengan B. Jadi kita lanjut ke poin bagian B. Di poin bagian B ini adalah sifat pembagian dari bentuk akar. Jadi kalau misalnya ada akar pangkat N dari A yang dibagi dengan akar pangkat N dari B, maka hasilnya adalah akar pangkat N dari A per B. Seperti itu. Lanjut ke poin bagian C. Di poin bagian C ini adalah sifat operasi penjumlahan dan pengurangan dari bentuk akar. Jadi kalau misalnya ada bentuk sebagai berikut, P akar pangkat N dari A ditambah atau dikurang dengan Q kali akar pangkat N dari A, maka bisa kita bentuk menjadi sebagai berikut. Jadi dalam kurung P ditambah atau dikurang dengan Q, tutup kurung dan dikalikan dengan akar pangkat N dari A. Seperti itu. Jadi yang dijumlahkan adalah koefisien dari bentuk akarnya itu. Sedangkan bentuk akarnya di bagian belakang ini tetap dituliskan di belakang, tapi dituliskan hanya 1 kali. Jadi bentuknya jadi lebih ringkas. Oke, kita lanjut ke poin yang bagian 6. Di poin bagian 6 ini adalah hubungan antara bentuk akar dengan pangkat taks sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada sembarang A dengan A-nya itu bukan merupakan 0, maka berlaku 2 sifat sebagai berikut.
Jadi kalau misalnya ada akar pangkat N dari A, itu dapat kita tuliskan menjadi dalam bentuk perpangkatan yang tak sebenarnya, yaitu A berpangkat 1 per N. Sedangkan kalau misalnya ada akar pangkat N dari A berpangkat M, bisa kita tuliskan ke dalam bentuk pangkat, yaitu sebagai berikut. A berpangkat M per N. Jadi pangkatnya A kita tuliskan sebagai pembilang, sedangkan pangkat akarnya kita tuliskan sebagai penyebutnya. Seperti itu. Kemudian di poin bagian 7 di sini ada tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah dari suatu bilangan positif dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Jadi A dikalikan dengan 10 berpangkat N, dengan A-nya itu berada di antara 1 dan 10. Tapi nilai A tidak boleh sama dengan 10. Dan N-nya itu haruslah bilangan bulat ya. Jadi kita lanjut ke poin yang ke-8, yaitu mengenai merasionalkan pecahan bentuk akar. Jadi kalau misalnya adik-adik menemukan suatu bentuk pecahan dengan penyebutnya dalam bentuk akar, adik-adik akan menyelesaikannya dengan cara-cara yang sebagai berikut ya. Untuk penjelasannya, adik-adik bisa menyimak kembali materi pada pertemuan ke-8 kelas 9 pada video-video sebelumnya ya. Jadi di sini cuma saya ingin tampilkan saja supaya adik-adik bisa mengingat kembali. Oke, kita akan mulai untuk membahas latihan-latihan soal untuk persiapan ulangan harian ke-1 khusus kelas 9 mengenai bab 1, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi kita mulai dari soal yang pertama. Di soal pertama ini kita akan menyederhanakan operasi aljabar perpangkatan sebagai berikut. Kita mulai dari bagian A ya. Di bagian A ini ada negatif 9A berpangkat 3 dikalikan dengan 6AB berpangkat 5 dikalikan dengan A kali B berpangkat 3 yang akan dipangkatkan dengan 4. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus menyelesaikan yang ada kurungnya terlebih dahulu ya. Yang ini AB berpangkat 3 yang dipangkatkan dengan 4. Berarti untuk yang lain kita akan tuliskan kembali seperti biasa. 9A berpangkat 3 kali 6AB berpangkat 5. Nah, di sini untuk menyelesaikan sebuah bilangan yang dikalikan dan dipangkatkan, berarti kita pangkatkan terlebih dahulu. Berarti jadi A berpangkat 4 dikalikan dengan B berpangkat 3 yang berpangkat 4. Ini berdasarkan sifat yang ini. AB berpangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B berpangkat N. Jadi sifat ini akan kita gunakan untuk nomor A ini. Jadi setelah modelnya sudah seperti ini, kita akan mengelompokkannya sesuai dengan basisnya. Jadi yang basis A sendiri, basis B sendiri, dan yang ini koefisien atau konstanta sendiri. Jadi yang akan kita kelompokkan pertama yang angka saja. Yang mana yang ini, negatif 9 kali 6. Kemudian kita kalikan dengan ini yang basisnya A, yaitu A berpangkat 3 kali A pangkat 1 kali A berpangkat 4. Kemudian kita kalikan dengan yang basisnya adalah ini B, berarti B pangkat 5 dikalikan dengan ini B berpangkat 3 yang dipangkatkan lagi dengan 4. Kita akan menggunakan sifat yang ini, A berpangkat M yang dipangkatkan dengan N, itu artinya sama dengan A berpangkat M dikalikan dengan N. Berarti B nya itu berpangkat 3 dikali 4. 3 kali 4 berapa? 12 kan, berarti kita bisa tuliskan juga dengan langsung saja B berpangkat 12. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menyelesaikan satu per satu. Yang konstanta dulu, kemudian yang basis A, dan kemudian yang basis B. Negatif 9 kali 6 adalah negatif 54. Kemudian kita kalikan dengan ini. Jadi perhatikan, di sini kan basisnya A semua. Jadi kita akan menggunakan sifat perkalian sebuah perpangkatan dengan basis yang sama. Berarti pangkatnya kita akan jumlahkan, sehingga menghasilkan A berpangkat 3 tambah 1 tambah 4. Seperti itu. Kemudian kita kalikan dengan ini yang basisnya B. Kita gunakan sifat yang sama. Jadi B berpangkat 5 ditambah dengan 12. Kemudian kita tinggal menyederhanakannya deh. Berarti negatif 54-nya kita tulis ulang. Kali dengan ini. A berpangkat 3 tambah 1, 4. 4 tambah 4 adalah 8. Berarti A berpangkat 8. Kemudian dikali dengan B berpangkat 5 tambah 12 adalah 17. Berarti B berpangkat 17. Sehingga hasil akhir untuk soal bagian A untuk nomor 1 ini adalah negatif 54, A berpangkat 8, B berpangkat 17. Seperti itu. Ini adalah bentuk paling sederhananya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 1B. Di soal nomor 1B ini ada 36A berpangkat negatif 7 dikalikan dengan B dikalikan dengan C berpangkat negatif 3 dibagi dengan 3 berpangkat 2, A berpangkat 3, B berpangkat negatif 5. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini kita akan memisahkan terlebih dahulu. Jadi konstanta sendiri, yang basisnya A sendiri, yang basisnya B sendiri, dan yang basisnya C itu sendiri. Jadi kita bentuk menjadi seperti ini. 36 per 3 pangkat 2 dikali dengan A berpangkat negatif 7 dibagi dengan A berpangkat 3 dikali dengan B berpangkat 1 dibagi dengan B berpangkat negatif 5 dikali dengan C berpangkat negatif 3 per 1, karena tidak ada bagian penyebutnya dengan variabel C. Jadi untuk menyelesaikan model soal seperti ini, kita lihat dulu di bagian konstanta. 36 dibagi 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu adalah 9, berarti 36 kita bagikan dengan 9. Yang hasilnya itu adalah 4. Kita tuliskan memang 4 hasilnya. Selanjutnya kita lihat di sini di bagian basis A. Di sini kalau misalnya ada bentuk A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A berpangkat M kurang N. Nah, sifat ini yang akan kita gunakan di soal 1B ini. Berarti di sini kita kalikan dengan A berpangkat negatif 7 dikurang dengan pangkat yang di bawah, yaitu berpangkat 3. Berarti negatif 7 kurang 3. Lanjut untuk yang bagian B, basis B berarti B-nya itu berpangkat 1 dikurang dengan negatif 5. Karena di bagian penyebut itu adalah negatif 5 pangkatnya. Kemudian kita kalikan deh dengan C berpangkat negatif 3. Nah, selanjutnya kita tinggal operasikan. Di sini kan A berpangkat negatif 7 kurang 3. Negatif 7 kurang 3 itu adalah negatif 10. Berarti hasilnya adalah A berpangkat negatif 10. Kemudian dikalikan dengan B berpangkat ini 1 kurang negatif 5. Jadi 1 kurang negatif 5 itu artinya sama dengan 1 ditambah 5. 1 tambah 5 adalah 6. Kemudian dikalikan dengan C berpangkat negatif 3. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi 4 A berpangkat negatif 10, B berpangkat 6, C berpangkat negatif 3. Atau boleh juga kita ubah ke dalam bentuk paling sederhana, yaitu yang pangkatnya negatif kita pindahkan ke bawah supaya pangkatnya berubah menjadi positif. Jadi di sini yang tersisa adalah 4B berpangkat 6 dibagi dengan A berpangkat 10 dikali C berpangkat 3. Jadi ingat ya, untuk tipsnya, kalau misalnya pangkatnya itu negatif, pindahkan ke bagian bawah kalau dia di bagian pembilang, agar pangkatnya itu berubah menjadi positif. Sehingga 4B berpangkat 6 dibagi dengan A berpangkat 10, C berpangkat 3 itu adalah bentuk paling sederhana dari operasi aljabar berikut. Jadi ketika adik-adik sudah menjawab sampai sini, saya anggap benar juga. Kalau misalnya berhenti sampai sini juga benar, karena keduanya itu adalah merupakan bentuk sederhana dari operasi aljabar pada soal nomor 1B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita akan menyatakan bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk notasi ilmiah. Tapi adik-adik harus ingat, bentuk umum dari suatu notasi ilmiah itu adalah sebagai berikut. A dikalikan dengan 10 berpangkat N dengan A-nya itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Dan N adalah merupakan bilangan bulat. Untuk soal bagian 2A ini ada 2.783.410. Kita akan ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi nanti hasil akhirnya harus dalam bentuk titik-titik kali 10 berpangkat titik-titik. Seperti itu. Nah, cara untuk menyelesaikannya adalah ini. Pertama, kalau misalnya bentuknya seperti ini, bilangan bulat positif yang tidak memiliki koma-koma sama sekali, berarti kita akan meletakkan tanda komanya di bagian akhir angkanya. Jadi, kita akan menghitung berapa kali pergeseran ke kiri yang dibutuhkan untuk membuat nilai A-nya itu berada lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Jadi, pertama kita geser ke kiri 1 kali. 1. Geser lagi. 2, 3, 4, 5, 6. Kita butuh 6 kali pergeseran ke kiri sehingga nantinya itu nilainya akan menjadi 2,783.410. Nah, ini adalah bilangan yang berada di antara 1 dan 10. Berarti ini adalah nilai A yang kita perlukan. Karena tadi kita memerlukan 6 kali ke kiri.
Jadi kalau misalnya 6 kali ke kiri itu berarti nilainya ini akan kita kalikan dengan 10 berpangkat 6. Jadi pangkatnya itu menyesuaikan banyaknya pergeseran ke kiri yang dibutuhkan untuk menciptakan A yang bernilai antara 1 dan 10. Sehingga ini adalah bentuk notasi ilmiah dari soal nomor 2A ini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2B. Di soal nomor 2B ini kita akan mengubah sebuah bilangan yang ini 0,00308997 ini ke dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi bilangan tersebut ini adalah bilangan yang berada di antara 0 dan 1. Jadi kalau misalnya model soalnya seperti ini, kita akan menggeser tanda komanya itu ke arah kanan. Kalau tadi kan ke kiri, sekarang ke arah kanan, sehingga nantinya kita akan menciptakan sebuah bilangan A yang lebih dari sama dan 1 dan kurang dari 10 seperti tadi. Nah, ini coba lihat, di sini kan tanda komanya berada. Kita akan menggesernya satu demi satu hingga nantinya akan tercipta bilangan yang kita inginkan. Berarti kita geser pertama ya, 1 kali. 1, geser lagi. 2, geser lagi. 3. Ketika digeser 3 kali ke kanan, ternyata kita sedang bisa menciptakan sebuah bilangan A yang lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10, yaitu 3,0897. Jadi ini adalah bilangan A yang memenuhi suatu bentuk umum notasi ilmiah. Kemudian PR kita selanjutnya adalah kita kalikan dengan 10 berpangkat berapa sih? Nah, karena ini ada 3 kali geser ke kanan, tanda komanya berarti kita akan pangkatkan 10 ini dengan negatif 3. Jadi kalau misalnya dia gesernya ke arah kanan sebanyak N kali, berarti nanti 10 berpangkat negatif N. Seperti itu. Tapi dalam kasus kali ini, dia digeser 3 kali ke kanan. Makanya di sini 10-nya itu berpangkat negatif 3. Sehingga ini adalah bentuk notasi ilmiah dari soal nomor 2B. Jadi sangat mudah ya untuk menciptakan suatu bentuk notasi ilmiah dengan bilangan yang di antara 0 dan 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita akan menyederhanakan operasi penjumlahan maupun pengurangan bentuk akar seperti berikut ini. Kita mulai dari soal bagian A. Di soal bagian A ini ada negatif akar 175 dikurang dengan akar 363 ditambah dengan akar 28 ditambah dengan akar 192. Nah, untuk menyelesaikan model soal seperti ini, kita harus menyederhanakan tiap bentuk akar yang ada di soal ini ke dalam bentuk paling sederhana terlebih dahulu, dan nantinya kita akan operasikan mau dijumlahkan atau dikurangkan terserah dari soalnya. Jadi kita harus menyederhanakan terlebih dahulu ya. Kita mulai dari 175. 175 kita akan bagi dengan ini, bilangan prima paling kecil dulu. Bilangan prima kan itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jadi ketika kita mau faktorkan menggunakan pohon faktor, berarti kita harus bagi dengan 2 terlebih dahulu. Ternyata ini tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya dibagi 3. Ini juga tidak bisa dibagi 3. Terus kita tes dengan bagi 5. Ternyata ini bisa dibagi dengan 5. 175 dibagi 5 adalah 35. Kemudian ini kita akan bagi lagi dengan 5. 35 dibagi 5 adalah 7. Sehingga negatif akar 175 itu sama dengan negatif akar 5 pangkat 2 dikali dengan 7. Jadi yang bisa keluar dari akar itu hanyalah bentuk akar yang minimal pangkatnya itu pangkat 2. Karena di sini akar pangkatnya itu akar pangkat 2 ya. Maka yang pangkat 1 ini nanti tidak bisa keluar dari akar. Sehingga ini kita bisa pisahkan menjadi negatif akar 5 pangkat 2 dikali dengan akar dari 7. Nah, akar 5 pangkat 2 itu 2 dengan akarnya saling habis sih. Berarti yang tersisa adalah negatif 5 akar 7. Jadi untuk 175 itu sudah kita dapat hasilnya itu adalah negatif 5 akar 7. Kemudian kita lanjut ke negatif akar 363. Ternyata akar 363 itu kalau kita gunakan pohon faktor, itu hasilnya adalah ini. Pertama kita bagi dengan 3, sisanya itu adalah 121. 121 itu merupakan perkalian 11 kali 11. Sehingga negatif akar 363 bisa kita tuliskan menjadi negatif akar 11 berpangkat 2 dikali 3 berpangkat 1. Kenapa pangkat 2? Karena di sini 11-nya ada 2. Dan kenapa 3-nya pangkat 1? Karena 3-nya cuma 1. Seperti tadi, yang bisa diakarkan hanyalah yang berpangkat 2 minimal. Karena di sini pangkat 1, berarti nanti 3-nya itu tidak bisa keluar dari akar. Sehingga kita tuliskan menjadi negatif akar 11 pangkat 2 dikali dengan akar 3 pangkat 1. Sehingga kita akarkan ini.
akar dengan pangkat 2 ingat saling menghabisi. Kalau akar pangkatnya itu akar pangkat 2 ya. Sehingga hasilnya dari negatif akar 363 tadi ini adalah negatif 11 akar 3. Berarti kita tuliskan di sini negatif 11 akar 3. Lanjut ke ini akar 28. Akar 28 itu kita bagi 2. Kemudian sisanya kan 14. Bagi 2 lagi. 2 kali 7. Sehingga akar 28 ini kita bisa bentuk menjadi akar 2 berpangkat 2 kali 7 pangkat 1. Nah, yang bisa keluar dari akar ingat, yang pangkat 2 kan? Berarti kita pisahkan akar dari 2 pangkat 2 kali akar 7. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 7. Kita tuliskan di sini. Tambah 2 akar 7. Lanjut ke akar 192. Akar 192 kita bagi 2 dulu terlebih dahulu. Sisanya kan 96. 96 kita bagi 2 lagi. Sisanya itu adalah 48. Kita bagi 2, itu sisanya 24, bagi 2 lagi, sisanya adalah 12, bagi 2 lagi, sisanya adalah ini 6, bagi 2 lagi, sisanya adalah 3. Kalau sudah bilangan prima akhirnya berarti di stop ya, ingat. Kemudian berarti akar 192 ini bisa kita tuliskan menjadi, ini hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, berarti kita tuliskan 2 berpangkat 6 kali 3-nya ada 1, berarti 3 pangkat 1. Jadi, kalau misalnya bentuknya seperti ini, akar dari 2 berpangkat 6 kali 3, berarti yang bisa keluar dari akar hanyalah 2 berpangkat 6. Karena dia adalah bilangan yang pangkatnya itu lebih dari 2. Berarti caranya untuk mengeluarkan dari akar, kita bentuk menjadi ini. Akar 2 berpangkat 3 berpangkat 2 kali 3. Kalau begini kan sudah kelihatan. Akar dengan pangkat 2-nya kan saling menghabisi. Ketika kita pisahkan menjadi ini 2 pangkat 3 berpangkat 2 dikali dengan akar 3. Jadi akar dengan pangkat 2-nya saling menghabisi. Berarti yang tersisa adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti hasilnya adalah 8 akar 3. Seperti itu. Jadi untuk cara cepatnya kita tinggal bagi 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Makanya nanti yang keluar dari akar itu adalah 2 pangkat 3. Seperti itu. Kalau misalnya adik-adik pahami. Berarti kita tuliskan di sini adalah 8 akar 3. Setelah kita menyederhanakan masing-masing bentuk akar ini, kita akan mengoperasikan bentuk akar yang memiliki akar yang sama. Misalkan akar 7 dengan akar 7, akar 3 dan akar 3. Berarti kita kelompokkan ya. Berarti khusus yang akar 7 itu lihat koefisiennya adalah negatif 5 ditambah dengan yang ini 2. Berarti tambah 2. Tutup kurung. Kemudian kita operasikan dengan yang akarnya 3, akar 3 berarti negatif 11 ditambah 8. Dari mana? Dari sini negatif 11 ditambah dengan 8. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 3 akar 7 ditambah dengan negatif 3 akar 3. Seperti ini. Jadi ini adalah hasil akhir untuk soal nomor 3A ini. Semoga adik-adik paham cara untuk menyederhanakan bentuk akar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal 3B. Di soal 3B ini kita akan melakukan proses perkalian bentuk akar. Jadi, kita akan kali masuk ya, karena di sini ada perkalian yaitu akar 3 kurang 3 akar 6 akan kita kalikan dengan 4 akar 6 kurang akar 3. Jadi, yang pertama, akar 3 akan kita kalikan dengan 4 akar 6. Jadi, kita tuliskan hasilnya itu adalah 4 kali akar dari 3 kali 6. Seperti itu. Kemudian, kita lanjut. Kita kalikan akar 3 ini dengan negatif akar 3. Ingat kalau misalnya akar A dikali akar A itu hasilnya adalah A. Karena di sini ada akar 3 kali akar 3 berarti hasilnya adalah 3. Tapi ingat positif kali negatif adalah negatif. Berarti jangan lupa tulis negatifnya. Negatif 3 seperti itu. Kemudian kita lanjut kalikan negatif 3 akar 6 dengan 4 akar 6. Pertama, kita kalikan negatif 3 dengan 4. Negatif 3 kali 4 adalah negatif 12. Kemudian, kita kalikan akarnya. Akar 6 kali akar 6 adalah 6. Berarti kali dengan 6. Lanjut. Di sini ada negatif 3 kali negatif 1. Negatif 3 kali negatif 1 berarti positif 3 ya. Kita tuliskan positif 3. Kemudian, akar 6 kita kalikan dengan akar 3. Hasilnya adalah akar 3 kali 6. Kemudian kita operasikan terlebih dahulu ya, ini yang dalam akarnya, berarti 4 akar 18 kurang 3 kurang 12 kali 6 adalah 72, kita tambah dengan 3 akar 18.
Nah, kita jumlahkan dulu yang ini konstanta dan yang ini bentuk akarnya sama juga kita jumlahkan sekalian. Nah, negatif 3 kurang 72 adalah negatif 75. Kemudian untuk yang ini 4 akar 18 tambah 3 akar 18, berarti yang dijumlahkan cukup koefisien di depannya. Berarti 4 tambah 3 adalah 7, berarti 7 akar 18. Nah, kan yang diminta adalah bentuk paling sederhana. Nah, di sini akar 18 bukan merupakan bentuk paling sederhana, sehingga kita akan gunakan pohon faktor terlebih dahulu untuk menentukan ini faktorisasi primanya. 18 kita bagi dengan 2 itu kan 9. 9 itu adalah 3 kali 3, berarti 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Sehingga ketika kita tuliskan dalam bentuk akar, 2 kali 3 pangkat 2 ini, yang bisa keluar dari akar cuma yang 3 pangkat 2, berarti kita tuliskan akar 3 pangkat 2 kali akar 2 atau sama dengan 3 akar 2. Berarti negatif 75 kita tambah dengan 7 dikali 3 akar 2. Yang negatif 75-nya kita tuliskan ulang. Kemudian 7 kita kalikan dengan 3. Hasilnya kan 21. Berarti 21 akar 2. Jadi ini adalah bentuk paling sederhana untuk soal nomor 3B. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 4 ini kita akan mengubah bentuk perpangkatan yang tak sebenarnya ini ke dalam bentuk akar. Jadi untuk menyelesaikan ini, adik-adik perlu ingat bahwa kalau misalnya ada akar pangkat N dari A itu sama dengan A berpangkat 1/N. Jadi kalau misalnya ada juga yang bentuknya seperti ini, akar pangkat N dari A berpangkat M itu sama dengan A berpangkat M per N. Jadi ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini. Jadi kita mulai dari soal bagian A. Di sini ada X berpangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 1/9. Ingat, kalau misalnya ada sebuah bilangan berpangkat, itu dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya dikalikan ya. Berarti ini X berpangkat 5 kita kalikan dengan 1/9. Kemudian hasilnya kan X berpangkat 5/9. Jadi berdasarkan ini sifat dari pangkat tak sebenarnya, A berpangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti ini kita bisa tuliskan menjadi akar pangkat 9 dari X berpangkat 5. Jadi pembilangnya itu menjadi pangkat dari X, sedangkan penyebutnya itu menjadi pangkat dari akarnya. Ingat ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah hasil akhir dari soal nomor 4A. Sangat mudah kan? Jadi kita lanjut ke soal nomor 4B. Di soal nomor 4B ini ada 9 dikali R akan dipangkatkan lagi dengan 3/5. Jadi caranya itu sama seperti tadi. Kita gunakan sifat ini. A berpangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A berpangkat M. Berarti ini sama dengan akar pangkat 5 dari 9R berpangkat 3. Seperti itu. Jadi pembilang jadi pangkatnya yang ini, sedangkan penyebutnya menjadi pangkat dari akarnya. Jadi kita akan gunakan sifat yang ini. A kali B berpangkat N sama dengan A berpangkat N kali B berpangkat N. Jadi ini yang di dalam akarnya kita akan pisahkan. Jadi akar pangkat 5 dari 9 berpangkat 3 kali R berpangkat 3. Seperti itu. Nah, kita tinggal ubah deh 9 pangkat 3 ini ke dalam bilangan biasa. 9 pangkat 3 itu adalah 729, berarti kita tuliskan 729 R berpangkat 3. Jadi ini adalah bentuk paling sederhana dari 9R berpangkat 3/5. Jadi sangat mudah kan, cuma butuh 3 langkah dan selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini kita akan merasionalkan bentuk pecahan berikut ini, yaitu negatif 7 akar 5 per 2 akar 10. Jadi untuk merasionalkan bentuk pecahan seperti ini, kita akan kalikan dengan penyebut bentuk akarnya. Karena di sini penyebutnya itu ada bentuk akar 10, berarti bagian pembilang dan penyebut kita akan kalikan dengan akar 10. Berarti akar 10 per akar 10 seperti itu. Kemudian kita tinggal kali deh seperti biasa. Berarti negatif 7 akar 5 kali akar 10 adalah negatif 7 akar 50 dibagi dengan ini akar 10 kali akar 10 adalah 10. Berarti 10 kita kalikan dengan 2 yang ada di depannya. Nah, berarti kita peroleh hasil berikutnya adalah negatif 7 per 20 akar 50. Tapi akar 50 itu bukan merupakan bentuk akar paling sederhana. Berarti kita harus sederhanakan terlebih dahulu. 50 itu kan 2 kali 25. 25 itu sendiri adalah 5 kali 5. Sehingga
50 adalah 2 kali 5 berpangkat 2. Jadi yang ini kalau kita bentuk ke dalam akar, yang bisa keluar dari akar hanyalah 5 pangkat 2. Akar 5 pangkat 2 itu berarti kita kalikan dengan akar 2 yang tidak bisa keluar dari akar. Sehingga hasil akhirnya dari akar 50 adalah 5 akar 2. Berarti ini bisa kita ubah lagi menjadi negatif 7/20 dikali 5 akar 2. 5 dengan 20 bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 5. 5 bagi 5 adalah 1, 20 bagi 5 adalah 4. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 7/4 akar 2. Jadi ini adalah bentuk paling sederhana dari soal nomor 5A. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5B. Di soal nomor 5B ini kita akan kembali merasionalkan bentuk pecahan sebagai berikut, yaitu akar 7 kurang 5 dibagi dengan akar 5 tambah 7. Jadi, kalau model soalnya seperti ini, kita akan kalikan dengan bentuk sekawannya. Jadi, bentuk sekawan dari akar A tambah B itu adalah ini, akar A kurang B. Jadi, kalau misalnya sebaliknya, misalkan akar A kurang B, itu akar sekawannya adalah akar A tambah B. Jadi kita cukup untuk mengubah dari positif ke negatif atau negatif ke positif untuk menentukan bentuk akar sekawannya. Berarti ini akar sekawannya dari akar 5 tambah 7 adalah akar 5 dikurang 7 dibagi dengan akar 5 kurang 7. Jadi ingat, kita harus kalikan bilangan yang ada di soalnya itu dengan ini, nilai bentuk sekawan yang sama di bagian penyebut dan pembilangnya, seperti itu. Kemudian kita lakukan operasi kali masuk ya. Pertama, akar 7 kita akan kalikan dengan akar 5. Hasilnya adalah akar 35. Selanjutnya kita akan kalikan akar 7 dengan negatif 7. Positif kali negatif adalah negatif, akar 7 kali 7 adalah 7 akar 7. Selanjutnya kita akan kalikan negatif 5 dengan akar 5. Positif kali negatif adalah negatif, berarti hasilnya adalah 5 akar 5. Lanjut, negatif 5 kita kalikan juga dengan negatif 7. Negatif 5 kali negatif 7 adalah positif 35. Seperti itu. Kemudian di bagian bawah, itu cukup mudah. Caranya adalah gini, merupakan prinsip dari selisih kuadrat. Berarti hasilnya pada penyebutnya ini adalah dalam bentuk akar 5 berpangkat 2 dikurang dengan ini 7 berpangkat 2. Jadi kita cukup lihat ini, angka yang di bagian pertama itu berpangkat 2 dan angka di bagian belakang itu berpangkat 2 dan dipisahkan dengan tanda kurang. Seperti itu. Jadi perhatikan di bagian atas, karena di bagian pembilangnya ini tidak ada akar yang memiliki nilai yang sama, maka itu adalah bentuk paling sederhana. Kita tinggal mengoperasikan nilai yang ada di bagian penyebutnya. Berarti akar 35 kurang 7 akar 7 kurang 5 akar 5 tambah 35 kita bagi dengan ini. Akar 5 berpangkat 2, berarti 2 dengan akarnya saling habisi. Berarti yang tersisa adalah 5. Sedangkan 7 berpangkat 2 adalah 49. Berarti kita tuliskan di sini 49. Sehingga hasil akhirnya adalah ini, bagian pembilang kita tulis ulang dulu. Dikurang 5 akar 5 tambah 35. Kemudian di bagian penyebut kita operasikan deh. 5 kurang 49 adalah negatif 44. Sehingga ini adalah bentuk paling sederhana ketika kita merasionalkan soal nomor 5B. Seperti itu. Semoga adik paham ya. Jadi ingat cara untuk kali masuk dan cara untuk menentukan bentuk sekawan dari penyebut soal ini. Kita lanjut ke soal bagian 5C. Di soal bagian 5C ini kita menggunakan cara yang sama seperti tadi, dengan cara kita akan kalikan dengan bentuk akar sekawannya. Jadi bentuk akar sekawannya sama kayak tadi, kalau dia kurang jadi tambah, kalau dia tambah jadi kurang. Karena di sini kebetulan adalah tanda kurang, berarti kita kalikan dengan akar sekawan dalam bentuk penjumlahan, yaitu akar 2 ditambah dengan akar 6 dibagi dengan akar 2 ditambah dengan akar 6. Berarti kita tinggal kali masuk deh seperti biasa. Berarti pertama akar 4 kita kalikan dengan akar 2 yang hasilnya adalah akar 8. Lanjut, akar 4 kita kalikan dengan akar 6. Hasilnya itu adalah akar 24. Ditambah dengan ini, 2 kali akar 2 adalah 2 akar 2. 2 dikali akar 6 adalah 2 akar 6 dibagi dengan ini. Jadi di bagian penyebutnya ini kita akan gunakan prinsip selisih kuadrat seperti tadi.
Berarti kita tuliskan akar 2 berpangkat 2 dikurang dengan ini, akar 6 berpangkat 2. Bagian atas kita bentuk ke dalam bentuk perkalian yang sederhana atau bentuk akar yang sederhana. Berarti ini akar 8 kan akar 2 kali 4. Nanti 4-nya bisa keluar. Kemudian ditambah dengan akar 24 itu adalah akar 6 dikali 4. Kemudian 2 akar 2 sudah sederhana, 2 akar 6 juga sudah sederhana. Kemudian kita bagi dengan ini, akar 2 berpangkat 2, berarti akar dan pangkat ini, pangkat 2-nya saling menghabisi, berarti yang tersisa adalah 2. Sedangkan yang satunya juga sama, yang tersisa adalah 6. Jadi untuk yang bagian pembilang akan kita ubah ke dalam bentuk sederhana ya. Berarti ini kan akar 2 kali akar 4. Akar 4 adalah 2. Berarti kita kasih keluar deh 2-nya. 2 akar 2 ditambah dengan ini juga 2 akar 6 tambah 2 akar 2 tambah 2 akar 6. Dibagi dengan ini penyebutnya adalah negatif 4. Coba perhatikan di sini ada bilangan yang bisa dijumlahkan ya. 2 akar 2 dengan 2 akar 2, 2 akar 6 dengan 2 akar 6. Sehingga kita bisa peroleh hasilnya adalah 4 akar 2 ditambah dengan 4 akar 6 dibagi 4. Ini kan bisa disederhanakan. Ketika kita menyederhanakan model seperti ini, berarti kita harus bagi keduanya ya, bukan cuma salah satunya. Jadi 4-nya pada akar 2 dibagi dengan 4, 4 pada 4 akar 6 juga kita bagi dengan 4. Sehingga hasil akhirnya adalah akar 2 ditambah dengan akar 6. Ini adalah bentuk paling sederhana ketika kita merasionalkan bentuk soal nomor 5C. Semoga adik-adik paham ya. Jadi itu dia tadi pembahasan rangkuman materi dan juga latihan soal untuk persiapan ulangan harian bab 1 kelas 9, yaitu tentang bentuk akar dan juga bilangan berpangkat. Jadi untuk lebih memahamkan adik-adik dan menyiapkan adik-adik dalam ulangan harian bab 1 kelas 9 ini, di sini saya sudah menyediakan beberapa latihan soal yang sama seperti tadi tapi angkanya berbeda. Jadi adik-adik bisa kerjakan secara mandiri di rumah untuk mempersiapkan ulangan harian agar nilainya mendapatkan nilai 100 semua. Amin. Jadi kalau misalnya video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.